Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus, supaya kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, ada sebuah artikel yang menceritakan bahwa suatu ketika seorang istri merasa kecewa, marah dengan suaminya dan hendak membunuh suaminya, ya, dan mau lepas darinya. Pada pagi hari dia menemui ibunya dan berkata, "Ibu, aku sudah bosan, sudah capek menghadapi suamiku. Aku sudah tidak sanggup lagi, aku ingin membunuhnya, tetapi aku takut masuk penjara." Ibunya menjawab, "Aku boleh membantumu, putriku, tetapi ada syarat yang perlu kamu lakukan." Putrinya langsung berkata, "Wah, syarat apa itu?" Ibunya mengatakan begini, "Kamu harus berlaku baik pada suamimu, agar dia dan orang lain pun tidak curiga pada niat ataupun maksud dan rencanamu untuk membunuhnya. Kamu harus mempercantik diri sehingga kamu tampak lebih mudah, ya, dan menarik baginya sehingga dia pun tidak akan curiga sama sekali. Kamu harus benar-benar memperhatikannya, harus dengan lembut, harus menghargai dirinya dan keluarganya agar dia tidak merasakan keanehan sama sekali darimu. Kemudian kamu harus lebih penyabar, harus lebih menyayanginya dan mencintainya. Agak buat sedikit cemburu, begitu ya. Lebih banyak mendengar dan lebih banyak menghormati, sehingga dia akan mengatakan, istriku yang terbaik. Ya, dan dengan demikian orang-orang tidak akan menaruh curiga kepadamu. Ya, kemudian kamu harus belanja dan belanjalah tanpa boros. Sepertinya dan harus melakukan dengan seperlunya, ya, dan jangan, ya, merasa sebel sehingga ketika ia memberikanmu harta ia akan berkata, istriku bukan wanita matre, ya, istriku bukan wanita yang serakah yang hanya menginginkan hartanya saja. Kemudian jangan meninggalkan, ya, dia, bahkan juga jangan meninggikan suaramu di depannya, tetapi bantulah dia dengan, ya, memberi dia cinta sehingga ia tidak akan menaruh curiga kepadamu. Dan ketika ia meninggal nanti, ya, maka itu tidak akan membuat dia marah dan akhirnya sakit hati. Nah, kemudian tanya ibunya, ya, menurutmu apakah engkau sanggup melakukannya? Ya, itu yang dikatakan pada putrinya. Kemudian apa jawabnya? "Ya, saya sanggup, Ibu. Saya akan melakukan semua apa yang Ibu sampaikan." Kemudian ibunya langsung berkata, "Baiklah, nih ambil serbuk racun ini. Lalu taburkan sedikit-sedikit pada makanannya. Dalam waktu kurang lebih 35-40 hari dia akan mati secara perlahan-lahan." Wah, si putrinya ini dengan senang menerima pesan itu. Dan apa yang terjadi? Dia melakukannya setiap hari, bahkan sampai pada hari yang ke-30. Putrinya kembali datang menemui ibunya dan berkata, "Ibu, sekarang aku tidak memiliki niatan untuk membunuh suami saya. Karena sekarang aku lebih tambah mencintainya. Karena sekarang dia sudah berubah menjadi suami yang hangat, suami yang lembut dan mengasihi aku. Apa yang boleh saya lakukan untuk menghentikan kerja racun ini, Ibu? Aku mohon bantuan." Kemudian apa yang disampaikan ibunya? Dengan sedikit tersenyum ibunya menjawab, "Jangan risau putriku, dari awal ibu tidak memberikan kepadamu racun itu. Itu hanyalah serbuk biasa saja yang tidak akan pernah dapat membunuhnya." Kemudian ibunya langsung tegas berkata kepadanya, "Pada kenyataannya dan sesungguhnya kamulah racun itu yang membunuhnya." Secara perlahan-lahan, dengan tidak tunduk dan menghormatinya.
Maka ketika kamu mulai menghormatinya dengan bersikap respek kepadanya, memperhatikannya dan memuliakannya, kamu akhirnya dapati dia telah berubah menjadi suami yang sangat menyayangi dan mengasihi. Nah, saudara, pelajaran apa yang kita bisa terima dari kisah ini? Firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Itu artinya Tuhan tahu siapa dan bagaimana suami itu. Tuhanlah yang menaruh kebutuhan itu kepada seorang pria, pada seorang suami, untuk dihormati oleh seorang wanita, istrinya. Seorang perempuan istri dihadirkan sebagai penolong untuk suaminya. Bukan berarti istri harus dominan dari suaminya atau di atas suaminya. Bukan dia superior. Bukan juga penolong dalam arti istri harus di bawah suaminya, bukan inferior. Melainkan penolong artinya adalah sebagai pelengkap, penyempurna keberadaan suami. Karena itu tolonglah dia untuk menjadi pria, menjadi laki-laki, menjadi suami yang adalah kepala dan imam di dalam keluarga. Itulah arti dari penolong dan itulah kehadiran seorang istri, seorang wanita yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan rumah tangga. 1 Petrus 3 ayat 1-4 berkata, "Menangkanlah suamimu bukan dengan perkataan, apalagi dengan perhiasan, tetapi menangkanlah dengan kelakuanmu dan perbuatan." Kiranya Tuhan menolong kita, para istri dan juga para suami. Mari kita sama-sama membangun hubungan untuk terus hidup dalam ketaatan atas dan kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus memeteraikan firman dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami tentang bagaimana membangun hubungan. Secara khusus juga bagaimana kami sebagai istri untuk boleh mengasihi, boleh menghormati, dan boleh tunduk kepada suami yang Tuhan berikan dalam kehidupan rumah tangga kami. Mari Tuhan, Engkau tolong setiap ibu-ibu, setiap istri, setiap wanita untuk boleh sungguh menghargai, menghormati akan kehadiran pria atau suami di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.